Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita bersama kembali berjumpa di dalam acara Temu Doa secara khusus di bulan keluarga ini. Dan saat ini bersama kita akan mengikuti persekutuan doa ini bersama dan juga mendengarkan, menyaksikan penguraian dari beberapa saudara seiman kita, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Mari saat ini saya ajak kita bersama untuk boleh meneduhkan hati kita, menenangkan diri kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Bersamamu saat ini kita akan datang kepada Allah kita yang mulia. Biarlah kita boleh menaikkan segala pujian dan penyembahan kita. Mulia, sembah Raja mulia. Segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Dan mulia. Oh Tuhan, namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Raja mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat sembah puji. Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, kemuliaan. Sembahlah Dia, Raja di atas segala raja, Raja atas segala raja, mari bersama Bapak Ibu Saudara saat ini kita boleh menundukkan diri kita, hati kita untuk boleh berdoa kepada Dia, Allah kita.
Sungguh Engkau Allah yang termulia di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh alam semesta ini. Tidak ada satu hal pun yang kami lakukan ataupun tidak kami lakukan yang bisa menambah atau mengurangi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dengan kesadaran ini, oh Tuhan, seharusnya membuat kami menjalani kehidupan yang senantiasa kami lakukan, kami jalani, kami hidupi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama rindu bersekutu di dalam nama-Mu, untuk kami berdoa bersama, untuk kami belajar bersama dari kebenaran firman-Mu, dan juga dari perjalanan hidup anak-anak-Mu bersama dengan Engkau. Tuhan yang boleh hadir dan memimpin persekutuan kami ini, dimanapun kami berada, di tempat manapun kami mengikuti persekutuan ini, biarlah Allah yang hadir, menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan persekutuan kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti perbincangan, menyaksikan talk show yang akan dipimpin dengan moderator oleh Ibu Yulia Tio. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih di dalam rangka bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus. Kita pada malam hari ini akan memasuki sesi yang sangat menarik, yaitu talk show bersama dengan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus. Dengan tema pada malam hari ini, peranan firman Tuhan dalam keluarga. Dan telah hadir di dalam talk show pada malam hari ini dua keluarga, yaitu keluarga Bapak Arjanto dan juga Ibu Marta, dan keluarga Bapak Dwi Cahyo dengan Ibu Christine. Nah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya ini Pak Ibu? Sehat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktu untuk bisa membagi pengalamannya bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Nah, kita coba cerita-cerita ini sedikit di dalam masa-masa seperti ini, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini seperti apa ini? Silahkan Pak Arjanto. Ya, kalau saya pribadi sih hampir seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi. Tidak terlalu banyak perubahan Tidak ya Pak ya? Tidak terlalu banyak berubah kalau saya pribadi. Dengan Ibu gimana Ibu di sekolah, di kerjaan? Ada perubahan. Dulu kalau saya mengajar kita bisa in person classes. Sekarang mesti online. Jadi mau tidak mau kita harus mengupgrade diri kita. Oke, tetap menikmati ya Ibu ya. ya. Menikmati. Zaman berubah kita kudu adaptable ya. Kita juga bisa berubah. Pak Dwi Cahyo bagaimana Pak di kerjaan Pak? Kalau di pekerjaan akhir-akhir ini tambah sedikit lebih ramai karena kebutuhan komputer agak meningkat ya. Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan jumlah barang yang ada. Jadi barangnya dikit tapi permintaan banyak jadi stoknya ya. Rebutan. Oke. Tapi kalau pelayanan akhir-akhir ini justru malah makin sibuk ya, karena kita harus mempersiapkan banyak sekolah ya. Kebetulan saya di YKKI, banyak sekolahan di Kalam Kudus itu yang belum lancar online-nya. Jadi kita kemarin bulan Juni, Juli itu mempersiapkan mereka untuk online itu banyak sekali kesibukannya. Oke, bisa menikmati ya Pak ya, tetap menikmati Menikmat ya. sekali. Puji Tuhan, semakin bisa berguna gitu ya kira-kira ya. Oke, kalau Ibu Christine bagaimana Bu? Kalau saya ya mungkin ada mendampingi Selin ya, anak saya yang kecil untuk sekolah online. Tapi untuk awal-awal aja sih, kalau sekarang sih udah dia jalan sendiri udah bisa. Enggak terlalu sampai harus membutuhkan pengawasan ya. Malah saya disuruh keluar kalau dia online. Mama keluar aja katanya. Baik Bapak Ibu, nah ini kita bicara di dalam talk show ini yaitu temanya tentang peranan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Menurut Bapak Ibu coba sharing-sharing dari pengalaman keluarga sendiri ya. Apa sih peranan firman Tuhan, seberapa pentingnya sih firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga? Mungkin bisa dimulai dari Pak Arjanto dengan Ibu Marta, silahkan Bapak dan Ibu. Bagi keluarga kami,
Firman Tuhan itu menjadi pedoman kita untuk mengenal Allah sendiri, mengenal diri kita sendiri, dan juga menjadi tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi prinsip dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti itulah, mungkin dari Bu Marta bisa nambahkan. Kalau dalam keluarga kami, firman Tuhan adalah guidance. Jadi the only guidance, satu-satunya petunjuk yang dari situ kita mendasarkan semua tindakan, keputusan yang harus diambil dalam kehidupan kami. Baik, jadi semacam basic ya, dasar ya, Dasar, panduan begitu ya Yes. Pak. Tadi sudah disebut pedoman begitu ya. Jadi firman Tuhan seperti itu. Kalau dari Pak Dwi Cahyo dan Ibu Christine bagaimana ini? Sama. Ya, kalau dari saya sama ya. Maksudnya firman Tuhan itu dasar, ya dasar dari kita mendidik anak kita, ya. Jadi apapun keputusan akhir itu harus, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Begitu mungkin. Kalau Ibu bisa menambahi mungkin Ibu. Kita menyadari penuh ya bahwa firman Tuhan itu sangat penting, karena itu kita juga punya kebiasaan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, maksudnya bersama dengan anak-anak ya, supaya mereka juga terbiasa untuk membuka Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari gitu. Baik, jadi kita sadar nih firman Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak hanya penting tetapi justru menjadi sesuatu yang basic ya, yang mendasari dari apapun yang kita lakukan, keputusan maupun tindakan-tindakan kita. Nah, boleh cerita Bapak Ibu, terserah nanti bisa dari Bapak Dwi Cahyo, keluarga, atau dari Pak Arjanto, bagaimana sih kita ini mengajarkan firman Tuhan, karena dia itu sangat menjadi basic dalam kehidupan keluarga kita. Tentunya kita kepingin anak-anak kita dan keluarga kita ini mereka boleh memahami betul dong apa yang menjadi basicnya. Nah, bagaimana nih sejak anak-anak kecil mulai mereka bertumbuh gitu. Kita punya dua pendekatan yang bagus karena Bapak Arjanto putra-putri sudah lebih dewasa ya Pak ya, sudah lulus kuliah bekerja. Nah, Bapak Dwi Cahyo anak-anak mulai beranjak, ada yang kecil, ada yang beranjak memasuki remaja. Mungkin kita bisa cerita nih dari dua pendekatan yang berbeda gimana sih caranya ataupun metode yang digunakan untuk bisa mengenalkan firman Tuhan dan menjadikan mereka itu sadar bahwa inilah lo basic kehidupan daripada kita gitu. Silahkan Pak. Mungkin saya ya yang kecil dulu. Sejak anak-anak saya mungkin umur 1 tahun kali ya, semua ya, anak saya mulai umur 1 tahun itu saya sudah membacakan mereka Alkitab, ya Alkitab untuk anak. Awal-awal kita itu punya koleksi Alkitab yang sangat sederhana sampai ya akhirnya sekarang kita baca Alkitab langsung dari Alkitab itu sendiri. Tapi dari anak-anak kecil itu kita sudah setiap hari bacakan dia cerita Alkitab yang sudah yang ada gambar-gambarnya, yaitu mulai dari kira-kira 1 tahun mungkin ya, 1 tahun anak saya yang sekarang yang paling besar itu saya sudah membacakannya, sehingga kalau istilahnya kalau cerdas cermat Alkitab itu dia tahu ngelotok, karena mulai dari yang sederhana meningkat sedikit, nah itu kita punya koleksi sampai punya koleksinya. Nah, sehingga cerita-cerita Alkitab itu mulai dari anak-anak kecil itu kita biasakan membacakan untuk mereka. Dibacain ya Pak ya, dibacakan waktu karena mereka belum bisa membaca tentunya ya, karena harus dibacain dulu biar mereka paling enggak ngerti gitu, masuk dulu ya. Betul, jadi saya dulu sebelum menikah punya angan-angan ya, maksudnya punya angan-angan memang ya seberapa bisa anak-anak itu mulai sejak kecil itu kita sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya bacakan cerita-cerita itu terus sampai akhirnya adiknya lahir, yang nomor 2 itu terpaut 2 tahun. Nah itu kokonya sudahlah canggih. Nah waktu kita bacakan untuk adiknya,
dia mainan sendiri. Karena Nah, itu sudah hafal gitu ya, sudah oh, ngelontok gitu ya, bosan gitu ya, sudah tahu. kita agak mulai kebingungan ya, tapi ya kita bacakan. Mungkin itu kendalanya ya, akhirnya Iya. menjadi kendala karena terjadi perbedaan Usia. usia. Tapi ya kita tetap bacakan. Nah, yang nomor 2 itu enggak seberapa ngelotok. Ya, maksudnya Alkitab itu jadi mungkin karena kita nariknya terlalu kenceng ya, karena kita mau sesuaikan sehingga nuruti kokonya. Adiknya ini agak bingung lihat cerita yang agak berat. Iya. Tapi ya tetap aja kita bacakan terus. Nah, sampai satu titik mereka sudah bisa membaca, kita mulai ajar mereka untuk membaca gantian. Saling membacakan gitu ya. Ya, gantian saling. Jadi misalnya satu pasal ada berapa ayat ya kita gantian, saya, istri, terus anak-anak gitu. Tapi ya tentu saja ada kendala, kadang-kadang kita skip gitu ya. Rutinnya harusnya setiap malam. Tapi masuk pandemi ini sejak Maret itu kita kayak kayak disadarkan lagi gitu ya. Jadi kita sudah tetapkan pokoknya jam 9 malam sampai jam 10 malam itu kita enggak boleh ada waktu, enggak boleh ada acara. Gitu ya. Yang nge-game selesai, yang kerja selesai, pokoknya kita semua berhenti. Jam berapa itu Pak? Jam 9 sampai jam 10. Semua, ya? Semua stop, kita mulai ketemu. Setiap hari itu ya? Setiap hari. Ya, gitu. Dulu jadi, kalau sebelum pandemi juga setiap hari atau? Dulu sebelum pandemi setiap hari, tapi kadang-kadang bolong. Malah justru pandemi ini malah bisa lebih rutin lagi ya? Ya, dulu kalau rapat majelis kan sampai malam kita. Nah, iya. Dulu terkendala Bapak rapat sekarang enggak ada. Ya. Ya, sekarang lolos, jadi kita sudah jam 9 malam sampai jam 10 kita pakai waktu khusus untuk di sana ya, belajar firman Tuhan. Baca Alkitab. Berdoa. Ibu ada menambahi mungkin? Ya mungkin karena pandemi ini kita jadi lebih banyak di rumah ya. Jadi waktu jam 9 sampai jam 10 itu lumayan rutin sih. Ya maksudnya bolong-bolong mungkin kadang pernah juga, tapi lebih rutin. Dan sekarang kita lebih, maksudnya pengakraban dulu, karena anak-anak kan yang besar-besar udah maksudnya udah kayak punya dunianya sendiri kan. Jadi kalau diajak ngomong, diajak cerita gitu tuh udah susah gitu loh. Yang masih bisa cuman yang kecil. Nah, jadi ya wes kita sama-sama itu biasanya kita main kartu dulu. Sebelum kita baca Alkitab tuh main kartu, terus main, ya pokoknya main dulu. Supaya ya sambil itu kita bisa ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol. Jadi pendekatannya sudah agak berbeda begitu ya, ketika anak-anak sudah mulai memasuki usia remaja tentu pendekatannya agak berbeda ya. Iya, kita udah jarang sih ngomong-ngomong ngobrol lama gitu. Biasanya mereka udah punya dunianya sendiri, enak game, apa mereka lagi belajar, jadi ya susah untuk ngomong-ngomong kan. Jadi ya kita pakai waktu untuk jam 9 itu, yuk kita kumpul dulu gitu. Terus kita ngobrol sambil main kartu. Saya tertarik di Bapak Ibu, mungkin nanti setelah ini Pak Arjanto boleh cerita dengan Ibu Marta, kalau di tempatnya keluarga Pak Dwi Cahyo terkesan nih Pak Dwi Cahyo yang setting kurikulumnya gitu ya, Ibu menunjang begitu. Apakah memang terjadi juga di keluarga Bapak begitu, ada settingan khusus, Ibu bantu support, atau memang kadang-kadang suami istri itu bisa punya peran yang berbeda begitu, lebih fokus maksud saya. Ya, Ibu lebih peran di mana di dalam menanamkan firman Tuhan, atau Bapak lebih berperan di mana untuk menanamkan firman Tuhan, atau memang sudah ada plottingnya dan kemudian ya Ibu ngikut apa yang Bapak tetapkan begitu. Kira-kira kalau di keluarga Pak Arjanto gimana Pak? Kalau kami tidak men-setting waktu khusus. Karena kegiatannya anak itu berbeda dengan kegiatan kami. Tetapi tidak berarti kami tidak membicarakan atau tidak mengajarkan firman Tuhan. Yang pertama saya bilang bahwa
intinya kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi berarti kita harus punya waktu teduh sendiri-sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, caranya misalkan pas kita makan bersama gitu, kita bisa tanya, Han-Han hari ini, anak saya yang pertama namanya Han-Han, saya bisa tanya, Han-Han hari ini saat teduhnya dapat apa? Kalau dia ngomong mungkin hanya 1 atau 2 kalimat ya sudah. Atau kadang dia punya pertanyaan ya kami akan discuss pada saat itu. Dan yang jadi tidak ada prinsip khusus, tidak. Tidak ada metode khusus gitu ya, Bu, tetapi kami sebagai orang tua, prinsip kami hanya ya our teaching is our life gitu. Jadi kalau mereka mau lihat contohnya ya mereka harus lihat dulu dari kami. Hanya itu. Gimana Mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi kami punya berprinsip seperti ini. Jadi kami sebagai orang tua, kami menyadari kami adalah wakil Tuhan di keluarga. Jadi kita ingin menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa memang Alkitab itu berperan dalam kehidupan kami dengan cara kita menerapkan itu dalam kehidupan kami. Jadi anak-anak biar lihat sendiri contoh realita yang Tuhan mau itu seperti apa dalam kehidupan kami. Memang tidak bisa sempurna, tapi kita ada arah, kita ingin menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena yang paling penting buat kami bukan seberapa banyak yang kamu tahu tentang firman, tapi seberapa bisa yang kamu lakukan. Walaupun pengetahuan tentang firman itu penting, tapi penerapan itu jauh lebih penting. Kami punya prinsip semacam itu. Itu kita terapkan pada waktu mereka mulai kecil. Sekarang ketika mereka mulai udah besar dan kita berbeda tempat, kita tidak mungkin bukan contoh hidup yang kita tunjukkan lagi karena kita berbeda tempat, tapi kita tetap menjalin bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu. Kita bisa diskusi tentang buku, kita bisa bicara tentang masalah kehidupan, kita analisa dari firman Tuhan, kita sering lakukan walaupun mungkin via Skype atau apa, kira-kira seperti itulah yang dalam kehidupan kami. Bapak kan anak-anak sudah kuliah ya, dengan mereka kemudian tidak satu rumah lagi dengan kita. Nah ini gimana sih cara Bapak dan sampai sejauh mana Bapak tetap membuat mereka itu tetap attach ataupun mereka tetap cinta dengan firman Tuhan dan memang membasickan segala hidupnya dengan firman Tuhan ketika sudah tidak bersama-sama dalam satu rumah. Saya lebih bisa diceritakan nggak Pak? Saya punya cerita berhubungan dengan itu. Ketika anak kami kecil dan dia sudah bisa membaca, hadiah yang kami berikan saya masih ingat pada waktu itu adalah Alkitab. Alkitab yang bukan untuk anak kecil, tapi Alkitab yang memang untuk orang dewasa, Alkitab yang edisi umum. Nah, kenapa saya berikan itu? Karena saya ingin mereka punya Bible reading. Gitu, dan saya mengatakan sekarang sudah bisa baca, jadi kalau baca Alkitab baca dari sini. Urutan gitu ya, Ibu mengajarkan mereka bisa berurutan gitu ya Bu. Terus saya juga mengatakan kalian bisa bikin target sendiri kapan mau membaca Alkitab ini dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang enggak ngerti kita bisa diskusi. Terus ketika anak saya mau berangkat kuliah, saya tanya, sudah packing? Sudah. Ada lagi yang belum dimasukkan? Dia bilang, oh saya tahu yang belum dimasukkan, Alkitab. Terus saya kira dia akan membawa Alkitab bahasa Inggris karena dia akan kuliah di luar. Ternyata tidak, yang dia bawa Alkitab yang saya berikan ketika dia kecil. Dan saya bersyukur dan saya juga terharu karena ketika saya bertanya, kenapa kamu memilih membawa Alkitab itu? Dia mengatakan, karena membaca Alkitab dalam bahasa ibu buat saya lebih nyaman. Dan saya setuju. Dan cara kami mengecek hingga sekarang, saya kadang WA, kadang nanya, kamu masih Bible reading enggak? Masih saat teduh enggak? Masih. Dan saya percaya pada mereka, bahwa mereka benar-benar melakukan itu. Jadi metode yang dilakukan adalah ketika mereka sudah tidak bersama-sama, ya sering-sering bertanya, menanyakan begitu. Menanyakan.
Nah, saya bertanya, ini tentu mendidik anak dalam firman Tuhan ataupun membuat mereka mencintai firman Tuhan bukan sesuatu hal yang mudah. Itu adalah satu proses, kita bisa katakan seumur hidup kita. Kita punya tanggung jawab. Dan peranan kita mungkin makin kecil seiring dengan mereka makin dewasa. Nah, saya kepengen bertanya ini. Dalam masa-masa ketika kita ini masih cukup full ya hari ini ketika mengarahkan mereka, kita menjadi tanggung jawab yang cukup full bagi kita, ada kendala-kendala semacam anak itu kemudian berontak, anak itu kemudian membuat kita kecewa karena mereka itu memang tidak melakukan firman Tuhan. Tadi Bapak Arjanto sudah mengatakan Bapak inginnya tuh anak itu tidak hanya tahu secara knowledge-nya begitu ya Pak ya, tetapi mereka attitude mereka lebih diharapkan ya mempraktekkan firman Tuhan. Nah, ini saya tanya nih, kendala-kendala apa sih yang dialami dan kemudian coba diselesaikan gitu ketika mengalami kendala ini, diselesaikan ketika anak-anak itu kemudian malas, ketika anak itu kemudian tidak senang, ketika anak itu kemudian hanya mendengar saja, kemudian dia tidak menjadi pelaku firman, di sekolah mungkin katakan dia masih mencontek, masih misoh katakan dan sebagainya. Nah, ini ada nggak kendala seperti itu dan gimana cara mengatasinya selama ini? Silahkan, bisa dari Bu Christine juga nggak apa-apa Bu, silahkan kalau Ibu memang mungkin lebih bisa mengalami gitu dengan anak-anak. Silahkan kalau Ibu Marta, silahkan. Kendalanya ada, karena selama kita hidup pasti ada kendala itu. Nah, kendala yang pertama itu ketika mereka sekolah, di sekolah Kristen, tapi ada temennya yang menyontek. Mereka kan pulang dari sekolah, jadi kami itu biasa saling bercerita kegiatan kami hari itu. Dan itu terjadi hingga sekarang. Anak saya pulang, mereka tanya, "Mom, tadi hari ini ulangan tapi temennya ada yang nyontek." "Oh ya?" Terus, ya sudah, cuman mau bilang kalau mereka nyontek. Nah, padahal mereka kan pergi ke sekolah minggu, ada yang juga ikut persekutuan remaja, kenapa kok nyontek? Itu pernah ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kami harus menjelaskan. Nah, ketika mereka juga sudah pindah ke sekolah yang bukan Kristen, hal itu kan lebih banyak lagi. Mereka juga pulang dengan sedikit marah, mereka mengatakan, "Kayaknya aku percuma deh belajar. Soalnya aku sudah belajar mati-matian, aku enggak nyontek, temanku itu nyontek. Dan dia nilainya tuh lebih tinggi." Gitu. Jadi dia seperti enggak terima gitu loh. Gimana Ibu ketika anak-anak seperti itu, Ibu menerangkan dengan gimana Ibu cara menjawab waktu itu? Iya, saya waktu itu hanya mengatakan, "Udah kamu baca aja Mazmur 73." Gimana tuh Mazmur 73 Bu? Bahwa mereka itu ibaratnya seperti bunga, hanya kelihatan mekar sebentar. Dan kita tidak usah merasa, aduh kok kalah, tidak. Saya mengatakan Tuhan akan memperhitungkan apa yang kamu lakukan. Gitu. Ketika anak itu mendengar seperti itu, mereka gimana responnya? Apakah cukup bisa menerima dan kemudian tidak mempermasalahkan itu? Mereka diam, kemudian besoknya saya nanya, gimana sudah baca Mazmur 73 belum? Terus mereka bilang, iya sudah. Jadi tidak usah marah lagi, saya bilang. Maksudnya mereka sudah tahu bahwa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan untuk selanjutnya biarkan Tuhan yang bekerja. Mereka sudah tahu itu. Kalau dari Bapak gimana Pak? Jadi gini, mungkin dalam penerapan itu sering dihadapi dilema moral ya. Jadi kok yang diajarin seperti ini tapi realita di lapangannya kok beda. Tapi kita harus berusaha kembali menekankan bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan itu benar. Yang Tuhan lihat bukan masalah berhasil atau tidak, tapi hidup ini berkenan atau tidak, itu yang lebih penting. Kita butuh waktu untuk memahami hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan firman, tapi itu seiring dengan pertumbuhan rohaninya mereka akan makin lama makin mengerti lah. Mana seharusnya dilakukan atau tidak, itu mereka akan mengerti sendiri akhirnya. Kira-kira menarik sekali Pak, tadi Bapak mengatakan satu keyword yang penting bagi saya, jadi bagi Bapak bukan keberhasilan, tetapi berkenan kepada Tuhan. Betul, kira-kira seperti itu. Mungkin anak-anak bisa akan lihat bahwa di dalam kehidupan ini sebetulnya bukan prestasi, bukan keberhasilan, kesuksesan menurut ukuran dunia ya Pak, tetapi kesuksesan kita apakah
kita berkenan tidak di Betul. hadapan Tuhan dengan sikap hidup Hidup begitu. kita, Itu ya Pak ya, iya. saya dari sinode penting ya Pak ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, baik. Kalau dari Pak Dwi Cahya, Bu Christine mungkin ada tambahan-tambahan nih, kayak anak-anak masih kecil nih sangat banyak sekali ini kayaknya pengalaman-pengalaman jatuh bangun mendidik anak, membuat mereka paham firman Tuhan nih. Kalau dari anak saya yang besar-besar ya, maksudnya kita mengajarkan prinsipnya, mereka sebenarnya udah tahu ini benar, ini salah, ini dosa, ini yang berkenan berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya mereka udah tahu. Ya. Cuman karena ya Daging lemah sekali gitu lagi ya. dia adalah manusia berdosa yang penuh berdosa, kelemahan itu ya. penuh kelemahan. Jadi ya pasti jatuh bangun tuh pasti ada. Cuman kita sebagai orang tua ingetin mereka sih, maksudnya kamu udah tahu kebenaranmu, kamu punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi ya mereka kalau yang besar-besar harusnya mereka udah bisa mikir sih. Saya percaya mereka udah bisa mikir. Jadi Edward sama James kan udah umur 15, 13, udah tahu apa yang difirmankan apa garisnya apa, tapi ya kayak gitulah, kita ingetin terus sih. Ya, kalau saya sendiri sih bukan pelaku firman yang baik ya. Maksudnya papahnya ini loh. Gimana Pak maksudnya? Kita sering sharing ya sama anak-anak ya bahwa papa itu juga tahu firman Tuhan ya, tahu firman Tuhan itu belum tentu melakukan gitu loh. Jadi sharing yang kadang-kadang kita lakukan rutin itu juga kadang-kadang kita ngobrolkan tentang kegagalan ya. Maksudnya kegagalannya kita sebagai orang tua itu kadang-kadang terjadi. Kalau omong kasih itu sabar, ya kasih itu murah hati. Ya kadang-kadang kasih kita itu jadi tidak sabar itu sering, gitu ya. Tidak murah hati ya sering. Maksudnya lihat orang susah dan kita tidak ikut susah itu sering, gitu loh. Nah itu contoh-contoh seperti itu ya Pak, kita sering sharing, ya sering sharingkan kepada anak-anak. Saya sulit banget ya nek suruh anak-anak lihat papa dan contoh papa. Ya contoh dalam hal apa gitu loh. Contoh dalam hal kurang sabar, apa contoh dalam hal ya tahu nek kurang sabar itu dosa. Ya kita harus perbaiki. Ya jadi kalau saya sih agak beda ya, maksudnya agak beda pandangan dengan Pak Arjanto ya. Maksudnya Pak Arjanto kalau kita semakin tahu banyak firman Tuhan dan kita tidak melakukan kan salah. Tapi saya punya pendekatan itu kalau kita tahu aja kita melanggar, apalagi kita tidak tahu toh, gitu loh. Nah jadi yo sebanyak mungkin kita tiap hari baca aja kadang-kadang ya tidak melakukan kok, gitu loh. Nah makanya ya paksalah dirimu setiap hari kita harus membaca firman Tuhan walaupun kadang-kadang enggak semuanya bisa kita lakukan ya. Saya yakin lah, maksudnya dari semua Alkitab itu maksudnya dari semua perintah itu yang bisa kita lakukan itu terbatas ya. Contoh kalau kita ngomong 10 perintah Allah aja ya, 10 perintah Allah yang bisa benar kita lakukan semuanya terus-menerus itu berapa? Kalau kita kupas tenan loh ya, maksudnya secara mendalam artinya ya. Jangan membuat bagimu patung, tak boleh berhala. Berhala ini kita oke banget ya, gadget lah, terus TV lah. Kerjaan kita sudah jadi berhala kita. Saya melakukan tenan apa enggak? Ya belum tentu sih, gitu loh. Nah kan saya selalu ngomong sama anak saya, untungnya
Ya, untungnya kita ini nanti kalau mati itu tidak ditimbang perbaikan baik dan perbaikan buruknya. Kalau ditimbang matilah kita. Gitu loh. Wes pasti kita itu enggak layak lah. Nah, itu kenapa kita membutuhkan Tuhan Yesus itu yaitu. Ya, jadi saya senang sih anak saya berani menceritakan kegagalannya, wong saya juga kadang-kadang cerita juga ya. Nyontek ya, ikut nyontek ya dosa loh. Tapi dia berani cerita ya sudah. Gitu loh. Ya besok lagi jangan. Apakah besok lagi enggak? Ya itu bergantung pertumbuhan imannya. Gitu loh, bergantung pertumbuhan imannya. Jangan sampai gitu loh, jangan sampai saya ini suatu hari dipanggil gurunya karena anak saya nyontek dan saya kaget. Loh, kok ternyata kamu nyontek toh? Kalau gini kan enggak. Kalau dipanggil gurunya nyontek, oh iya pernah ngomong kok. Gitu loh, cuma hari ini ketahuan aja. Gitu loh. Nah, bukan berarti saya juga permisif ya, maksudnya permisif apa-apa boleh. Tapi oke, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kalau anak saya juga sering omong, komplain ke saya tentang sekolahan, gurunya gini, saya omong, memang kita hidup di dunia yang tidak adil kok. Kamu mau apa ya? Mau mengharapkan keadilan sampai kayak apa? Gitu loh. Lah di dunia yang tidak sempurna inilah firman Tuhan itu penting. Karena di situ banyak cerita ketidakadilan dan bagaimana kita harus menghadapinya. Kalau dipikir-pikir Tuhan Yesus disalib tidak adil sih. Cuman dia jalani. Dan menjalani kehendak Tuhan di dalam ketidakadilan itu wow. Gitu loh. Tapi kalau kamu menghendaki taman yang subur dan secure pun mesti ada ular kok yang membuat Hawa akhirnya jatuh kok. Gitu loh. Jadi ya kamu memang tinggal di dunia yang seperti itu. Dan kejatuhanmu pun itu sudah diperkirakan dari zaman dulu dan Tuhan sudah tahu kamu tidak mungkin bisa 100% gitu loh. Sehingga kita bergantung pada Tuhan yang mengirimkan anaknya Tuhan Yesus itu untuk menebus kita. Nah gitu, saya seringkali ngobrol dengan anak-anak saya. Jadi metodenya adalah Pak Dwi Cahyo sharing ya, bahwa Pak Dwi Cahyo pun juga mengalami kegagalan begitu. Sering. Dan kemudian di tengah-tengah kegagalan itu bukan terus kita terus, tetapi bagaimana kita kemudian terus bertumbuh begitu ya. Di tengah-tengah kegagalan itu bagaimana kita terus menyikapi dan terus maju begitu ya. Jadi dengan melalui itu apakah anak-anak kemudian melihat, oh ternyata papa itu juga bisa gagal ternyata. Dan ternyata bahwa papa juga tidak selalu melakukan firman Tuhan yang walaupun papa tahu begitu. Dengan tahu itu mereka akan lebih baik enggak Pak? Mereka akan lebih bisa menerima atau mereka kadang mentoleransi, papa juga bisa jatuh, saya sekali-kali jatuh juga, saya ada sikap itu atau mereka sikap malah menerima, oke papa pernah salah juga, papa pernah berdosa juga, ternyata papa nggak ideal juga, tapi papa seorang yang berusaha begitu dan mereka melihat itu dan kemudian ngikut gitu Pak. Mungkin juga dari sisi permisifnya itu ada juga, pastilah. Maksudnya kita orang berdosa kok. Tapi yang saya mau itu, yang saya takut itu cuma satu kan. Maksudnya kalau kita melakukan dosa dan tahu itu dosa, ya hati nurani kita itu masih jalan. Tapi kalau kita melakukan dosa dan disembunyikan sampai kita tidak merasa lagi itu dosa. Nah itu yang menurut saya agak membingungkan. Jadi anak-anak kalau cerita dia berdosa ya jangan dengan bangga lah. Tapi penyesalan ya, ada penyesalan. Ada penyesalan. Gitu loh. Mungkin tadi Ibu ada mau nambahin Bu Christine. Enggak, mungkin kita berharap prosesnya ya. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya masih jatuh bangun, mungkin permisif juga, lihat papa mamanya juga enggak sempurna gitu kan. Tapi ya kita berharap prosesnya
akan lebih baik lah. Setidaknya firman yang ditanamkan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Ya. Nah sekarang kita berbicara nih anak-anak kita nih khususnya kalau kita menyekolahkan anak di sekolah Kristen ya Bu ya Pak. Sebetulnya peranan orang tua bersama dengan pihak sekolah, dengan guru, dengan pihak sekolah sendiri itu bagaimana? Karena terkait kadang-kadang ada orang tua itu juga orang tua Kristen yang dia itu memiliki harapan yang besar sekali kepada pihak sekolah gitu. Dia berharap anak ini sudah disekolahkan di sekolah Kristen yang memang cukup bagus, dengan ajaran-ajaran Kristen yang cukup bagus dan dia berharap anak itu ready begitu. Artinya matenglah di sana gitu. Jadi mereka bisa berpikir wah ya udah anak itu akan jadi ready sehingga ketika anak itu mungkin tidak seperti yang dia harapkan hasilnya dia agak sedikit memiliki pandangan yang berbeda nih terhadap pihak sekolah gitu. Seakan-akan sedikit wah kok kenapa sekolah nggak terlalu mendidik anak ini sebaik yang dia duga begitu harapannya, ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah saya tuh mau tanya kalau menurut Bapak Ibu sendiri sebetulnya peran orang tua dan peran sekolah itu di dalam sama-sama mengusahakan mendidik seorang anak untuk bisa mencintai Tuhan, mengenal firman Tuhan itu sampai sejauh mana gandengannya begitu, kolaborasinya itu sampai di mana kalau Bapak Ibu sendiri memandang. Silahkan mungkin dari Pak Dwi Cahyo ataupun Pak Arjanto, Bu Marta atau Bu Priti silahkan. Kalau saya pribadi melihat bahwa peran utama dalam mendidik anak itu ada di orang tua. Jadi porsinya memang harus lebih besar dibanding yang lain. Walaupun memang benar untuk mendidik anak itu tidak hanya orang tua, mungkin ada pepatah Afrika yang ngomong untuk menumbuhkan seorang anak itu butuh satu desa. Kita memang benar bahwa anak itu perlu komunitas, tapi yang penting daripada prinsip yang harus ditanamkan tetap dari orang tua itu menjadi nomor satu. Menurut saya seperti itu Bu kira-kira. Mungkin dari Bu Marta. Saya setuju dengan Pak Arjanto bahwa tugas mendidik anak itu tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Terus di mana dong perannya sekolah Kristen? Sekolah Kristen itu mungkin hanya lebih ke pembentukan secara akademik. Biarpun tidak diabaikan pendidikan moral dan karakter buildingnya. Tetapi waktu yang paling banyak dihabiskan anak adalah bersama orang tua. Dan seharusnya orang tua inilah karena dia sudah punya mandat dari Allah yang mulai memperkenalkan dan mulai mengisi dalam tanda petik firman Tuhan kepada mereka. Tetapi jangan lupa, kita juga menyediakan ruang kegagalan. Jadi seandainya mereka pulang sekolah bercerita, tadi aku marah sama temanku, gini. Saya tidak akan mengatakan, loh marah tuh dosa loh, enggak. Saya akan bilang, yang terjadi apa? Nah dari situ kita akan diskusi. Jadi supaya dia itu tahu, oh bahwa boleh kok aku tuh reaktif seperti ini. Dan mana reaksi yang boleh dan mana yang tidak boleh. Begitu. Jadi tetap ada penting ya Bu ya diskusi gitu ya Bu yang lebih penting ya daripada sekedar kita memberitahu ya Bu ya. Karena kita pengen menggali sebetulnya apa sih yang ada di pikiran dia begitu lebih bagus ya Bu ya menurut Ibu ya. Jadi kami tidak langsung mengatakan oh harusnya kamu enggak boleh marah karena kamu anak Tuhan. Oh enggak. Kita akan tanya dulu kenapa. Jadi selalu ada ruang kegagalan yang kami sediakan. Begitu. Dan justru disitulah kalau ada hal-hal yang dalam tanda petik tidak selaras yang terjadi di sekolah, itu kesempatan kita untuk mengembalikannya. Gitu. Baik. Ya kalau saya menurut saya juga sama ya. Jadi peran mendidik anak itu adalah tugasnya orang tua. Itu paling besar. Dan orang tua yang mendidik anak itu bukan hanya papa saja atau mama saja, tapi papa dan mama. Dan papa dan mama ini harus kompak. Ya, jadi harus selaras. Kalau tidak selaras, sudah kelihatan lah, pasti anaknya itu ya tidak akan menurut. Karena ini tidak selaras. Nah, jadi peran sekolah apa?
peran sekolah ya cuman, kalau menurut saya nih, peran sekolah itu hanya penunjang. Ya, penunjang dari pendidikan kita di rumah. Saya seneng ya, jadi anak saya itu mulai dari TK sampai sekarang SMA itu di Kalam Kudus, jadi saya enggak usah membenarkan lagi ajaran apa yang berbeda, karena gerejanya juga Kalam Kudus, sekolahnya juga Kalam Kudus. Ya enggak usah, oh ini agak beda nih. Jadi ya sudah, ini kita selaras ya, itu saling menunjang lah. Begitu. Jadi tapi besarnya di mana? Maksudnya lebih besar pendidikannya itu di mana? Saya kira lebih besar di rumah. Terus mereka mengenal kejahatan di mana? Di sekolah. Ya sudah, maksudnya itu dunianya. Realitanya di sana gitu ya. Itu praktek kehidupan gitu ya. Kita enggak mungkin, karena gini loh. Karena kita setuju bahwa pendidikan itu paling besar di rumah. Nah, waktu kita ngirim anak ke sekolah, itu kan berkumpul dengan anak-anak yang lain yang enggak ngerti di rumahnya bagaimana. Ya. Gitu loh. Enggak mungkin kita bisa menyatukan yang sama begitu ya. Nah, ketemunya realita ya di masyarakat di situ. Gitu loh. Nah, jadi mereka akan melihat dunia yang sesungguhnya itu di situ. Walaupun saya ngomong kalau di sekolah Kristen itu masih terlalu secure. Gitu loh. Masih terlalu ya terjamin, lingkungannya cukup oke lah Masian. Begitu ya, gitu loh. Kalau kita pernah sekolah di tempat lain loh ya, maksudnya saya pernah sekolah di negeri, saya pernah sekolah di umum ya, yang umum ya, tidak Katolik. Begitu. Nah, itu kan dunianya jauh lebih brutal, tapi di sekolah ini tetap anak kita melihat kenyataan dunia. Nah, itu sebagai penunjang sih, penunjang buat kita pendidikannya seperti apa. Saya juga kurang setuju ya, maksudnya kalau mungkin sekolah kita harapkan sangat bagus dan kondisinya ada kondisi surgawi di sekolah gitu. Nanti waktu anak-anak terjun ke masyarakat juga bingung gitu loh. Wah, ini saya masuk ke dunia nyata ini. Shock gitu ya, ternyata gitu. Selama ini nggak hidup di realita. Ya itu kan aneh juga. Ibu gimana, Bu? Ya, saya tentu saja setuju. Maksudnya orang tua adalah yang paling penting ya untuk mendidik anak. Kalau kita serahkan saja di sekolah kan mereka kan mengajarnya juga secara umum. Guru satu untuk 20 anak, 30 anak. Jadi kan ya tidak satu persatu ya. Tapi Kalam Kudus cukup baik sih dalam mereka menanamkan firman Tuhan setiap hari, renungan, berdoa itu mereka baik dan disiplin. Ya itu saya senang juga sih karena mereka juga sekolah di situ, mereka mendapat setiap hari masukan yang baik gitu. Jadi setuju kita bahwa sekolah itu semacam penunjang ya, bukan tidak bisa menggantikan peranan orang tua. Memang mandatnya Tuhan itu memang kepada orang tua yang kita harus betul-betul didik anak kita ya. Nah Pak, ini untuk mengakhiri talk show ada satu patah, dua patah kalimat khususnya untuk di dalam masa pandemi ini. Bagaimana terus kita bisa membuat mereka semakin mencintai Tuhan, mungkin di tengah-tengah mereka juga sudah mulai bosan, tapi mungkin hari ini mereka sudah lebih menerima lagi karena sudah cukup panjang mereka beradaptasi. Jadi hari ini mereka sudah, saya rasa mungkin sudah lebih beradaptasi begitu dengan kondisi begini, dan firman Tuhan tetap bisa kita jalankan. Mungkin ada sepatah dua kata-kata, silahkan. Ya kalau saya kemarin seneng ya mendengar anak saya itu mengatakan begini, teman-temannya yang main game itu tahu kalau jam 9, oh ini jam 9 bentar lagi Wawat sudah disuruh stop nih. Jadi mereka tidak memulai permainan deket-deket jam 9. Ya, akhirnya menurut saya kita tidak boleh menyerah pada keadaan pandemi yang seperti apa. Tapi biarkan
keadaan ini kita tunggangi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi ada impact-nya ke anak lain begitu Ya, ya. Mereka bisa kesaksian ya bahwa ini jam 9 wayahnya untuk sekarang belajar firman Tuhan gitu ya. Ya mungkin mereka akhirnya punya Komunitas yang lain yang mereka sendiri bentuk, ya itu silahkan lah. Tapi setidaknya ada impact-nya lah untuk hal itu. Oke. Ya. Kalau dari Bapak Ibu mungkin ada sepatah dua patah kata untuk. Kalau saya pribadi melihat pandemi dengan anak-anak, kita melihat bahwa ternyata hidup itu rapuh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dan hidup itu bisa berubah dalam sekejap. Itu yang kita lihat. Dan yang kedua, kita melihat bahwa kesempatan semacam ini itu kesempatan buat kita untuk kalau kita punya slogan hidup yang altruis, mungkin saat inilah kita mempraktekkan hidup semacam itu. Kita punya kesempatan banyak untuk melakukan apa yang kita slogankan selama ini. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, jadi masa pandemi justru menjadi satu ruang di mana kita boleh semakin menanamkan apa yang selama ini kita yakini untuk memberikan impact begitu kira-kira ya Pak ya. Bu, ada tambahan terakhir? Saya setuju bahwa melalui pandemi ini anak-anak itu melihat contoh real bahwa hakikat hidup itu sendiri itu tidak ada jikalau mereka itu tidak mengenal Allah, yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Dan memang tidak ada kebahagiaan selain hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu mereka tahu. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar dari pengalaman dua keluarga di hadapan kita bahwa memang mereka menyadari sekali bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang penting saja, tetapi firman Tuhan itu adalah sebagai basic dan landasan pedoman di dalam mereka menjalani kehidupan berkeluarga. Karena itu mereka betul-betul menerapkan satu metode dengan segala macam upaya untuk bisa membuat anak-anak mereka mengenal firman Tuhan dari kecil. Bahkan ketika mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka tetap mengajarkan firman Tuhan itu dan tetap mengontrol kehidupan kerohanian anak-anak mereka. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Biarlah kita sebagai keluarga Kristen, sekali lagi juga di dalam bulan keluarga kita kembali diingatkan, kembali dimotivasi untuk bagaimana melihat keluarga kita masing-masing. Dan kemudian boleh juga mendasarkan keluarga kita di dalam firman Tuhan. Dan mendidik, mengajarkan anak-anak kita supaya mereka ketika mereka sudah berlalu, sudah hidup mandiri, keluar dari rumah kita, mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Arjanto, Ibu Marta, juga Pak John dan Ibu Christine. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membentuk keluarga, tidak ada satu pun buku panduan yang cocok untuk setiap keluarga. Tapi bersyukur Allah memberikan panduan kehidupan bagi setiap kita. Oleh sebab itu sepatutnya lah bagi kita untuk menjalani, mengelola keluarga kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang boleh bersama-sama kita pelajari tadi, bagaimana firman Tuhan itu berperan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan juga kita belajar bahwa Dia adalah Allah pencipta kita dan Dia Allah yang memelihara kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan pujian ini dengan mengingat janji Allah takkan pernah terlambat. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah
tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat ya Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sungguh Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Mari bersama kita bersatu hati Bapak Ibu Saudara berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap keluarga di GKKK Surakarta supaya boleh belajar untuk berkomitmen menjalankan mesbah keluarga dan ibadah keluarga. Dengan buka suara kita naikkan pokok doa ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersama bersekutu, bersehati, berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami sangat sadar bahwa untuk menjalankan kehidupan di tengah keluarga bukanlah hal yang mudah. Sesungguhnya yang menopang keluarga kami, yang menolong perjalanan kehidupan keluarga kami hanyalah Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, terus ingatkan setiap anak-anak-Mu, setiap kami untuk boleh terus setia menjalani relasi yang intim dengan Engkau hari lepas hari bersama dengan anggota keluarga kami. Kami boleh mengadakan mesbah keluarga, kami boleh mengadakan pembacaan perenungan firman, berdoa bersama dengan anggota keluarga kami yang lain. Karena itulah yang boleh mempersatukan, memperkuat relasi di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Yang kedua, mari kita bersama berdoa untuk para orang tua di gereja kita ini. Kita berdoa supaya boleh belajar untuk menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak setiap mereka. Baik itu dalam hal berdoa, merenungkan firman, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh orang tua, anak-anak-Mu yang sudah dipercayakan menjadi orang tua. Tuhan, kami tahu tidak mudah menjadi seorang papa dan mama, karena panggilan menjadi papa dan mama bukanlah sekedar memberi makan, memberi pendidikan, memberi rumah kepada anak-anak, tapi bagaimana papa dan mama itu boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak. Oleh sebab itu ya Tuhan, beranugerahlah kepada para orang tua ini. Kasih dan pertolongan-Mu boleh menyertai mereka hari lepas hari, memampukan mereka untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga itulah yang boleh dilihat oleh anak-anak mereka hari lepas hari. Tentu ada kalanya mereka jatuh, mereka lemah, tapi di saat seperti itu bagaimana mereka tetap boleh bergantung kepada anugerah-Mu, dan anak-anak boleh melihat kesaksian ini. Tolong dan berkatilah setiap orang tua yang ada ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mengambil waktu secara pribadi. Berdoalah dan memohonlah kepada Allah. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini.
Mungkin secara khusus hari ini saudara boleh berdoa bagi keluarga saudara. Ada pergumulan secara khusus yang sedang dihadapi oleh keluarga saudara. Naikkan, doakan, dan mohonlah kepada Allah kita. Sungguh tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami menaikkan segala permohonan kami ini dengan satu keyakinan dan kesadaran bahwa Engkau Allah yang terlebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Baik itu jawaban doa, baik itu waktu yang tepat untuk menjawab permohonan-permohonan kami. Satu permohonan terakhir kami Tuhan, berikan kepekaan kepada kami sehingga kami boleh menyadari Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami sekalipun dengan cara yang tidak kami bayangkan, yang tidak pernah kami harapkan. Tapi Engkau Allah yang senantiasa berkarya dan bekerja. Demikian juga kami sadar ya Tuhan, Engkau Allah yang terus berkarya dan bekerja di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini hamba memohon kiranya kasih-Mu yang berlimpah itu boleh ada di tengah-tengah rumah tangga anak-anak-Mu. Di tengah situasi kehidupan yang tidak mudah hari demi hari yang sudah dilewati, Tuhan tentu membuat setiap anak-anak-Mu punya pergumulan yang besar. Dan mungkin juga ini mempengaruhi relasi di antara mereka. Atau mungkin juga ada di antara anggota keluarga yang sudah sedemikian lama memendam perasaan tersakiti. Ada masalah, ada pergumulan, ada peristiwa yang menyakiti, yang pahit bagi mereka yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Oh Tuhan, kepada orang-orang ini, kepada anak-anak-Mu ini, hamba memohonkan belas kasihan-Mu. Bila setiap mereka boleh datang kepadamu dan mereka boleh mengalami pemulihan daripada Engkau. Karena hanya kasih-Mu lah ya Tuhan yang mampu memulihkan luka-luka hati kami, yang mampu membuat kami bisa melepaskan pengampunan. Biarlah kami boleh sadar ya Tuhan, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami bukan hal yang bisa kami lakukan dengan kekuatan kami. Kami butuh anugerah-Mu. Oleh sebab itu, tolong setiap anak-anak-Mu berbelas kasihanlah dan limpahilah kasih-Mu di atas rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Bapak Ibu Saudara kita akan mengakhiri persekutuan doa kita saat ini. Kita naikkan segala pujian dan syukur dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan doa kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.